Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mazhab ekonomi Prabowo, Hasim adiknya Prabowo, dan Anies Baswedan sama. Tapi dengan Sri Mulyani jauh sekali berbeda. Tapi kok Sri Mulyani ini dipakai oleh Prabowo sekarang? Nah, kalau kita berbicara mazhab ekonomi, saya definisikan saja kepada kawan. Mungkin banyak yang mengenal neolib, liberal, sosialis, segala macam. Di sini, di konten ini saya definisikan aja sendiri. Mazhab ekonomi yang saya maksudkan adalah begini. Prabowo, Hasim, dan Anies Baswedan intinya nanti ujung-ujungnya niatnya adalah jangan memberatkan rakyat. Terdeteksi dari pidato Prabowo awal pelantikan, bekerja untuk rakyat, bukan untuk pemimpin, bekerja demi rakyat, semuanya demi rakyat. Kemudian Anies bagaimana? Ya sama juga dalam hal ini, karena dalam ekonomi kita masuk ke perbajakan nanti yang akan kita bahas di sini. Anies selalu menekankan kepada membebani rakyat. Contohnya di Jakarta yang dia katakan sistem fiskal kadaster yang membahana itu. Jadi artinya dia kalau mau memajak rakyatnya mengutip retribusi, karena gubernur kemarin mengutip retribusinya kan. Dia kutip retribusi sesuai dengan aturan. Kemudian kalau kurang dia evaluasi lagi, dicari titik-titik, oh di mana ada yang belum bayar pajak. Maksud Anies adalah mencari orang-orang pengemplang pajak, itu tujuannya. Pengemplang pajak itu yang akan diambilnya balik, itu yang disasarnya, bukan dengan menaikkan PPN seperti sekarang ini. Tunggu dulu, sampai di situ dulu ya. Artinya yang seharusnya wajib pajak itu bayar, yang besar-besar, ini maksudnya dalam tanda kutip yang besar-besar, bukan rakyat keseluruhan. Karena rakyat keseluruhannya harus ada yang diberikan subsidi, harus yang tak bisa didapatkan pajaknya, harus ada yang tidak kena pajak karena dia miskin, karena dia memang golongan rendah. Nah, Anies Baswedan di Jakarta dilakukannya itu, sudah dilakukan. Artinya dia tidak mau membebani secara keseluruhan retribusi itu. Mana yang mengemplang aja, itu tujuannya. Artinya untuk rakyat kecil juga. Lalu kenapa saya samakan mazhabnya dengan Hasim, konglomerat adiknya Prabowo itu? Ingat yang dibongkar oleh Hasim kemarin. Itu mirip dengan cara Anies sebenarnya. Yang 300 triliun masalah sawit. Katanya ada potensi dari kelapa sawit. Masih ingat kawan-kawan? 300 triliun. Artinya 300 triliun itu pemasukan pajak kita kan cuma 2.000 triliun. Berarti udah nambah. Makan siang Prabowo pun selesai dibikinnya itu nanti. Ataupun menambah beban hutang yang 800 triliun itu. Dari 400 triliun sebelumnya, tahun 2024, kemudian menjadi 800 triliun. Kan udah nambah itu. Itu potensi yang dikatakan oleh Hasim. Artinya dia tidak membebani rakyat kecil. Ingat itu. Itu yang mazhab. Jadi cara pandang, itu maksud saya mazhab itu. Cara pandang dalam ekonomi itu, Anies, Hasim itu bertujuan untuk rakyat. Dia ambil pajak memang, semaksimal mungkin. Tapi untuk kalangan mana? Jangan rakyat seluruhan dihajar. Kalau rakyat seluruhan dihajar seperti PPN sekarang. Nah, berkaitan dengan Sri Mulyani, masalah PPN sekarang ini. PPN kan naik katanya 1% cuma. Kalau secara selintas kita belum mengalami tahun 2025, itu belum masalah. Karena kita masih 2024. Tapi ingat, 1% itu apa efeknya? Efeknya adalah estimasi untuk penerimaan dari PPN yang selama ini 700 triliun. Itu estimasinya 70 triliun tambahannya. Artinya apa? Kalau 700 menambah 70 triliun, itu artinya menambah 10%. 10% itu dari mana? Ya, pertambahan 1% ini. Dari mana itu? Dari penjualan barang-barang. Artinya barang-barang ini kalau dalam letter leg-nya 1%, itu sejugjanya, realitanya nanti 10% barang-barang ini naik. 10% tambahan pajak itu dari mana lagi? Kalau bukan dari PPN barang-barang itu yang dikutip oleh pemerintah. Karena efeknya seperti multiple effect.
seperti permainan domino, efek domino. Nah, kawan-kawan tahu efek domino. Jadi berantai dan efeknya masuk pemerintah 10% jadinya. Jadi artinya kalau dinaikkan 2%, PPN itu 20% tambahannya, 20% kemungkinan barang-barang kita itu naik. 20% atau 10%. Kalau sekarang ini 10% kenaikan barang-barang kita ini nanti. Realitanya 2025. Mungkin sekarang kita belum mengalami, tapi tengok 2025 nanti. Nah, ini yang mazhabnya yang saya katakan Sri Mulyani agak berbeda dengan Anies dan Hasim dan kemudian Prabowo sendiri. Prabowo mungkin kurang mengerti nih, tapi Hasim adiknya sangat mengerti, sangat paham kayaknya bagaimana cara mengambil pendapatan pajak yang potensi pajak kata KPK itu. Kita kan masuk pajak kita di Indonesia ini cuma 400 masuk pajak itu 2.000 triliun. Di APBN kita kan 2.000 sekian triliun. Sementara APBN kita sampai 3.000 triliun. Makanya sebagian dari APBN itu ditutup dengan hutang. Kemudian ada lagi penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, PNBP itu misalnya macam-macam lah itu. Dari batu bara, dari hasil minyak, segala macam yang negara yang punya. Itu artinya bukan pajak. Nah, kalau dari pajak cuma 2.000 triliun. Potensi pajak yang tidak masuk itu kata KPK itu kalau seandainya dimaksimalkan masuklah seluruhnya itu ke Indonesia, ke negara itu 4.000 triliun. Artinya kita udah berlebih-lebih dari APBN kita yang 3.000 triliun tadi. Itu arti sebenarnya kalau potensi pajak ini dimanfaatkan. Pertanyaannya, kenapa potensi pajak itu tidak masuk? Nah, di sini kuncinya akan saya katakan kepada kawan-kawan. Kita tidak menyalahkan Sri Mulyani. Sri Mulyani ini kalau dibandingkan dengan Anies, Sri Mulyani ini adalah ekonom tulen. Ekonom tulennya apa? Tamatan Amerika. Tengok tamatan Amerika semua, tamatan dari Indonesia, Universitas Indonesia, ekonom semua. Dari tahun 2005 lagi bercokol di bidang perekonomian di Indonesia. Memang sebentar ke luar negeri menjadi direktur Bank Dunia begitu kan, direktur apanya. Karena ada sinyalemen kan isu saja masalah Bank Senturi. Tapi itu kan isu tidak pernah bisa dibuktikan. Toh dia kembali lagi menjadi Menteri Keuangan di zaman SBY, terus zaman Jokowi, sekarang zaman Prabowo. Apakah Sri Mulyani salah dalam hal ini? Dengan cara berpikir tidak. Saya katakan tidak. Kenapa tidak? Karena begini kawan-kawan. Mazhab, saya katakan mazhab tadi itu. Kalau Anies Baswedan ini kan orangnya adalah lulusan ekonomi. Kemudian ekonomi juga di UGM, kemudian ekonomi juga di Amerika, kemudian terakhir ekonomi politik. Jadi bercampur di kepala itu politik dengan ekonomi. Kalau politik dengan ekonomi, politik ini politik Anies Baswedan kerakyatan. Dia memikirkan rakyat. Ekonomi ini harus berjalan untuk mesejahterakan rakyat, bukan untuk menyengsarakan rakyat. Sementara kalau Sri Mulyani kita tengok lulusannya adalah ekonom tulen, dia yang penting masalah ekonomi ini sehat. Sama dia, dari mana didapatkannya, apakah menjerat rakyat, apakah dari yang lain atau segala macam, dia tidak mempermasalahkan itu. Yang penting sama dia sebagai Menteri Keuangan, dia harus mencukupkan uang untuk membayar APBN. Itu kuncinya, itu masalahnya, itu teknokrat namanya dalam hal ini. Tidak bercampur di kepalanya itu dalam arti kata ada semacam seperti Anies Baswedan politik kerakyatan. Dia memang murni menyediakan uang dari manapun caranya. Dia harus patuh kepada pimpinan. Di sini kuncinya lagi, patuh kepada pimpinan, patuh kepada undang-undang. Sri Mulyani sangat patuh kepada undang-undang, tapi di sini juga salahnya kepada rakyat dia. Akhirnya bukti bahwasanya Sri Mulyani ini patuh kepada pimpinan, kepada presiden, kepada ilmunya. Dia telah sekian lama menjadi Menteri Keuangan. Itu satu kasus. Tapi ada lagi yang lebih parah dari itu sebenarnya. Sri Mulyani ini sangat patuh dengan sebuah undang-undang yang memang kalau saya mengatakan ini undang-undangnya salah. Kenapa? Undang-undangnya salah karena petugas pajak tidak bisa diperiksa. Karena dia tidak boleh membocorkan perpajakan. Pajak seseorang itu tak boleh dibocorkannya. Rahasia pajak namanya. Sama dengan rahasia bank. Rekening orang di bank itu tak boleh dibocorkan ke media massa. Dia bisa dipenjara. Begitu juga dengan petugas pajak. Sehingga
pajak itu menurut Faisal Basri itu adalah organisasi atau instansi yang tak bisa digaduh, tidak bisa diperiksa sama sekali. Hanya Tuhan yang bisa memeriksa pajak itu. Kenapa? Sejak dari dulunya Dirjen Perpajakan tak bisa disentuh oleh hukum karena berlindung di bawah undang-undang perpajakan seperti itu. Nah, satu-satunya kata Faisal Basri, instansi di Indonesia ini yang tak pernah diperiksa oleh BPK itu adalah perpajakan. Dirjen pajaknya sampai ke bawah tak bisa diperiksa, tak boleh karena ada undang-undangnya. Artinya Sri Mulyani yang menjadi pimpinan dari Dirjen Pajak, Menteri Keuangan itu atasan dari Dirjen Pajak, selalu melindungi ini walaupun banyak kasus-kasus yang terjadi, tapi yang perpajakan itu sendiri tak bisa diperiksa. Maksudnya begini, seseorang dikenakan pajak itu tergantung petugas pajaknya itu aja. Misalnya, ini contoh, banyak kejadian, ya udah banyak terjadi. Misalnya seseorang atau badan ini pajaknya 5 miliar. Bisa aja dibuat banyak macam-macam peraturan. Ini sinyalemen. Kata saya banyak sinyalemen begini. Karena nanti KPK mengatakan potensi pajak itu sampai 4.000 triliun. Kenapa bisa masuk 2.000 triliun? Nah, karena ini petugas tak bisa diperiksa apakah dia memasukkan memungut pajak dari badan ataupun perusahaan itu sesuai dengan undang-undang. Kenapa? Karena dia tidak bisa diperiksa. Bisa saja pajak dari sebuah perusahaan itu 10 miliar. Dipungut cuma 2 miliar. Dimasukkan ke negara. Dan sisanya nego-nego di bawah lagi. Makanya banyak, kata Faisal Basri, seharusnya petugas-petugas pajak itu disenter kehidupannya. Mewah sekali. Sementara gaji segini tak sesuai dengan profil dia. Nah, seperti tadi itu, sebuah badan, perusahaan. Ada potensi pajak dia sebenarnya dia harus bayar pajak 10 miliar. Tapi cuma dipungut oleh 2 miliar oleh petugas pajak. 1 miliar di bawah tangan, pakai amplop. Macam-macam, suap segala macamnya. Itu kan terjadi, banyak terjadi. Seperti kemarin itu Gayus, kemudian si Rafael Alun. Itu kan kejadian, itu kisah nyata. Itu harus ditanggulangi. Dan Faisal Basri pernah mengajukan judicial review tentang undang-undang ini. Undang-undang ini yang dipatuhi oleh Sri Mulyani. Seharusnya Prabowo melihat ini undang-undang ini harus diakali, harus dibuang. Karena pajak itu masa orang dijaga rahasia perpajakan, malahan bangga sebenarnya warga negara kalau diekspos pajaknya. Diekspos pajaknya, oh sekian bayar pajak, kan aturannya bangga. Ini enggak. Kok nggak boleh diperiksa, nggak boleh dikatakan bahwa seseorang tuh bayar pajak sekian. Nggak boleh, itu rahasia. Atau bisa jadi begini, kalau seseorang seharusnya bayar pajak, masa dia kaya sekali, bayar pajak cuma 100.000. Ini rahasia-rahasia ini tidak zamannya sekarang. Undang-undang itu, undang-undang perpajakan itu menjamin hal itu. Itu yang dituntut oleh Faisal Basri sampai ke MK. Itu yang dibuat judicial review oleh Faisal Basri. Tapi akhirnya dilindungi oleh Menteri Keuangan karena untuk memeriksa pajak perpajakan itu harus izin Menteri Keuangan. Sementara instansi-instansi lain, baik kepolisian segala macam, tidak perlu izin begitu. Memang sudah wajib diperiksa oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Ini luar biasa. Dirjen pajak tidak bisa diperiksa, petugas pajak tak bisa diperiksa. Diajukanlah judicial review oleh Faisal Basri, tapi ditolak oleh MK yang waktu itu ketuanya adalah Jimny Asidik. Kenapa dituntut oleh Faisal Basri? Karena sinyalemennya itu banyak uang pajak yang tak masuk, dan potensi pajak yang seperti yang ditemukan oleh Hasim yang sesuai dengan Anies Baswedan, yang perkataan Anies Baswedan itu fiskal kadaster itu kan karena ditelusuri potensi-potensi pajak yang tak dibayar, yang dikemplang oleh perusahaan atau badan atau perorangan, itu tak pernah dilakukan oleh Dirjen Pajak. Dan lagi pula, berapa potensi pajak kita, berapa yang masuk sebetul-betulnya itu tidak bisa diperiksa. Itu diajukan oleh Faisal Basri, tapi ditolak. Ketuanya Jimny Asidik. Nah, jadi saya tak menyalahkan Sri Mulyani, tidak. Tapi alangkah logisnya sekarang, misalnya pun kalau
selevel Anies Baswedan atau Hasim. Mungkin Hasim bidang ekonominya agak kurang. Kalau Anies Baswedan kan sudah berkutat di bidang itu. Kemudian ada politiknya di situ sedikit di S3-nya itu. Kemudian dia sudah pernah memerintah di gubernur di Jakarta. Dia bisa ditaruh dia di Kementerian Keuangan itu diselesaikan dia. Walaupun ada undang-undang seperti itu, Anies Baswedan bisa dengan lincahnya mengakali undang-undang yang melindungi para koruptor-koruptor di perpajakan. Ini melindungi petugas perpajakan, melindungi dirjen pajak yang ada juga yang kena kemarin itu kan masalah perpajakan, melindungi itu. Undang-undang itu yang salah, sama dengan undang-undang reklamasi. Ingat, waktu reklamasi sama juga waktu dia mengembalikan Kampung Akuarium yang diusir oleh Ahok. Undang-undangnya memang begitu. Di Kampung Akuarium itu milik tanah Pemda. Saya korelasikan balik, milik Pemda, oke, milik anggota pemerintahan daerah. Tapi diusir oleh Ahok. Anies menjabat setelah itu, dikembalikannya orang itu di situ. Tidak menyalahi dia. Itu tanah Pemda memang. Dia harus balik ke atas balik, ke peraturan yang terakhir. Itu yang saya katakan, dia kembalikan orang Kampung Akuarium itu, tapi ada taman di sebelahnya dibuatnya. Dengan akal kecerdikan Anies Baswedan. Nah, kalau Anies Baswedan misalnya, saya tidak mengatakan tadi Sri Mulyani salah, enggak. Dia secara profesional namanya melakukan hal itu, patuh dengan undang-undang karena ada undang-undangnya. Kalau seandainya Prabowo yang bertindak, undang-undang itu dihapus. Dengan kekuatan parlemen yang 84%, dia bisa hapus itu semua. Hapus undang-undang itu. Pajak harus diperiksa. Semua tak ada lagi rahasia-rahasia. Masa dirahasiakan? Korupsi orang dirahasiakan? Tak boleh. Atau orang punya rekening banyak di bank misalnya kan, undang-undang rahasia perbankan, tak boleh juga. Kaya ya kaya, terserah. Jangan bersembunyi-sembunyi. Kita tidak ada zaman sekarang ini. Karena ini kalau sempat disembunyi-sembunyikan itu enggak untuk rakyat lagi. Ini berbahaya. Bersarang koruptor di situ. Makanya ada katanya di perpajakan tuh sarang penyamun lah, sarang perampok lah. Itu masalahnya. Ada undang-undang yang melindungi. Itu harus dihabiskan oleh Prabowo. Dihapus undang-undang itu. Itu kalau Prabowo. Nah, kalau tak mau menghapus itu dulu sementara Prabowo, cukup tempatkan seseorang sekaliber Anies Baswedan yang sama mazhabnya dengan Hasim, sama mazhabnya dengan Prabowo. Jangan yang berbeda mazhab. Bukan salah mazhab dia, tapi berbeda mazhab ini yang agak sulit menerima sekarang. Sementara Prabowo sudah pusing dengan utang 800 triliun. Sudah pusing dengan makan siang gratis. Sementara ini potensi banyak. Bisa aja, karena ini baru waktu-waktu sekarang, waktu awal-awal seharusnya Prabowo bertindak sekarang. Atau minimal Anies Baswedan dijadikan sebagai penentu di Dirjen Pajak kah atau di tempat lain. Dia punya kecerdikan yang luar biasa. Itu yang saya maksudkan. Mazhab orang ini apalagi sama dengan Hasim yang didengkotnya Gerindra sekarang itu masalah ekonomi. Katanya bisa nanti potensi ada 300 triliun yang masuk. Apa kurang tepat rasanya? Apa tidak tepat rasanya? Anies Baswedan diletakkan sebagai kunci di situ. Kunci untuk apakah Menko Equine dia atau Menko perekonomian bisa saja. Ya, kalau masalah nanti pendukung Anies demi kebaikan negara ini pasti mendukung. Saya sebagai pendukung Anies Baswedan memang dalam hal ini kadang-kadang liku-liku Anies Baswedan memang sulit diterka. Tapi akhirnya kita menemukan kebenaran di balik langkah-langkah. Kadang-kadang dia belok kiri, belok kanan, tapi rupanya tujuannya memang untuk rakyat. Sama dengan Prabowo, sama dengan Hasim. Memang sama juga dengan Sri Mulyani, tapi dia profesional. Terima kasih.